Selamat pagi, Pak. Saya Florencia Karna Suherman, kelas 9G, nomor absen 11, akan memberitahu tentang hal-hal yang saya lakukan selama masa pandemi corona di rumah. Saya akan memberitahu tentang tokoh idola pemuda saya yang namanya adalah Brian Immanuel atau biasa disebut sebagai Rich Brian. Brian Immanuel telah membanggakan nama Indonesia sampai ke dunia internasional dengan lagu-lagu hip hopnya dan juga rapper yang dia buat sendiri. Lalu dia juga banyak sekali mendapatkan penghargaan seperti Indonesian Billionaire Music Awards hanya dengan kemampuan otodidaknya dalam belajar lagu. Selain itu dia juga telah menjadi orang-orang yang juga benar-benar menjadi kaya atau bisa dibilang miliarder. Selain dari miliarder, musik hip hopnya juga banyak sekali bisa menyembuhkan penderita gangguan sakit mental yang sudah ditunjukkan oleh psikoedukasi. Lirik yang biasanya di dalam musik hip hop juga banyak sekali menunjukkan positif, seperti menunjukkan kondisi di masyarakat, keadilan sosial, pesan perdamaian, harga diri, saling menghormati, dan sebagainya. Brian Immanuel juga untuk para fansnya, karena merasa bosan terus berada di rumah selama masa pandemi corona ini, dia juga telah membuat lagu baru yaitu Freestyle Tokyo Drift. Brian Immanuel juga membatalkan konsernya di Jakarta yaitu Head in the Clouds Jakarta, karena selain dia tidak ingin kesehatannya dan kesehatan timnya juga terganggu karena corona ini, dia juga benar-benar mementingkan para fansnya yang sudah dia anggap family sendiri. Dia juga selalu berharap untuk kita semua bisa melewati masa pandemi corona ini dan selalu sehat. Itulah hal-hal positif yang dilakukan oleh tokoh idola pemuda saya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Sultan Syahrir. Perjuangan tentang Sultan Syahrir benar-benar sudah terkenal di Indonesia. Pada awalnya Sultan Syahrir merupakan tokoh yang benar-benar ingin sekali bergabung dengan kaum pemberontak. Tetapi karena temannya Budiono, dia akhirnya membujuk Sultan Syahrir dan mengajaknya jalan-jalan, juga menunjukkan semangat kebangsaan. Saat itulah Sultan Syahrir baru tertarik dengan semangat kebangsaan dan akhirnya banyak sekali bergabung dengan organisasi pemuda. Sultan Syahrir juga yang telah membuat Jong Java atau yang bisa dibilang menjadi pemuda Indonesia. Selain itu juga dia merupakan penggagas dari berdirinya Kongres Pemuda, yaitu yang telah menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pertama kali Jepang dalam masa penjajahan Indonesia, mereka
langsung menyegel semua pesawat radio yang dimiliki oleh rakyat Indonesia agar tidak mendengarkan berita sama sekali, mau dari Jepang ataupun dari dunia internasional. Tetapi Sultan Syahrir memiliki radio gelap yang akan dia gunakan untuk mendengarkan berita-berita tentang Jepang dan dunia internasional. Itu adalah hal yang berani dia lakukan demi bangsa Indonesia. Selain itu juga dia ikut ambil dalam pendidikan untuk huruf bebas bagi anak-anak yang tidak mampu. Sultan Syahrir dibandingkan dengan para pejuang yang lainnya yang berjuang langsung secara terang-terangan, Sultan Syahrir lebih memilih gerakan di bawah tanah, yaitu kebanyakan dia banyak sekali berdiskusi dengan para pemuda Indonesia di bawah tanah. Banyak sekali orang yang berdatangan ke situ seperti dari Maluku, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya datang untuk mengunjunginya. Bahkan banyak sekali orang seperti kurir minyak, buruh, dan juga para pemimpin organisasi datang kepadanya. Sultan Syahrir jugalah yang saat itu menyarankan kepada Insinyur Soekarno untuk menyebarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran radio atas nama rakyat Indonesia. Akhirnya setelah bangsa Indonesia merdeka, Sultan Syahrir pun menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan pada saat itu, dia mulai ingin berobat ke Swiss. Pada saat itulah akhirnya masa perjuangan Sultan Syahrir berakhir di Swiss pada tanggal. Selamat pagi Pak, saya Florencia Karna Suherman, kelas 9G, nomor absen 11, akan memberitahu tentang hal-hal yang saya lakukan selama masa pandemi corona di rumah. 9 April 1966 meninggal dunia. Sekian dari presentasi saya untuk ujian praktek PKN. Terima kasih.